Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 21, kamu bukan tandinganku? Cerai? Ivan sedikit mengernyit. Kenapa? Menurutmu aku tidak cukup baik untuk kamu? Bukan begitu. Aku cuma tidak pantas untukmu. Wajah Ellen sendu. Dulu dia sangat cantik. Bahkan saat dia berjalan, banyak orang tertarik padanya hingga menoleh. Pada saat itu, dia bisa langsung menikahi siapa saja kalau dia mau. Tapi sekarang, wajahku tidak akan pernah sembuh. Aku cuma akan terus merasa bersalah padamu seperti ini. Semuanya karena aku dan tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak mau membuatmu menderita, Ellen mencoba menenangkan dirinya. Siapa bilang tidak bisa sembuh? Ivan berkata dengan tegas. Ini adalah ramuan yang biasa diberikan pada orang-orang dari seorang dokter terkenal di kampung halamanku. Saat aku masih kecil, kalau tangan atau wajahku terluka, aku bisa sembuh dengan ramuan ini. Kamu bisa memakainya sebagai masker nanti. Kamu pasti akan sembuh. Ellen, percayalah padaku. Lagi pula, aku tidak mau bercerai hanya karena masalah ini. Wajah tampan Ivan tersenyum lembut. Kamu itu istriku. Suami istri itu seperti burung di hutan yang sama. Kita harus bekerja sama dan melangkah bersama, bukan menyeret. Hei anak bodoh, saat aku bertemu kamu, mantan pacarku baru saja mengkhianatiku. Aku depresi dan ingin balas dendam. Aku ingin membunuh seluruh keluarganya. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku ada di penjara sekarang. Ivan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia tidak mengungkapkannya hari itu, dia memang berencana ingin memberitahunya, terutama setelah mengetahui bahwa kemampuannya telah meningkat. Dia memutuskan untuk segera ke rumah Kane untuk balas dendam. Namun, apa yang terjadi setelah itu membuatnya melupakan rencananya. Tentu saja, Ivan juga tahu kalau dirinya dan Kane sudah mulai bermusuhan. Bahkan kalau dia tidak menemukan Kane, cepat atau lambat Kane akan membalasnya. Itu tidak masalah. Baiklah. Ellen menghela napas. Tentu saja, dia tidak percaya benda-benda ini dapat menyembuhkannya, tetapi dia juga tidak ingin mengecewakan Ivan. Setidaknya Ivan sudah berusaha menyembuhkannya, bukan? Oke, ini sudah malam. Kamu istirahat dulu ya. Apapun yang terjadi, aku akan bersamamu. Aku sudah bilang kalau aku akan bertanggung jawab. Ivan berbisik pada Ellen dengan lembut, lalu keluar dan menutup pintu kamarnya. Setelah itu, dia mulai menyantap makan malam sendiri. Karena dia mempunyai penglihatan batin, nafsu makannya besar sehingga dia bisa makan 3 atau 4 kali lipat dari biasanya. Saat larut malam, dia mulai mempelajari metode kultivasi primordial. Dalam buku ini, hal-hal seperti buku catatan medis orang bijak, lambang geomantik yin dan yang, dan lain-lain, hanyalah hal-hal tambahan. Hal-hal ini dapat dikuasai Ivan dengan mudah setelah diwariskan padanya seolah-olah dia memang terlahir dengan itu. Satu-satunya hal yang tidak dia kuasai adalah inti dari metode kultivasi, yaitu sejenis kultivasi tubuh. Metode ini memurnikan dan menguatkan tubuhnya dengan menyerap energi antara langit dan bumi. Langkah pertama dalam kultivasi tubuh ini adalah mendapatkan penangkapan energi. Ketika kamu bisa menangkap energi, kamu bisa menggunakannya sendiri. Ivan memejamkan matanya. Menurut catatan dalam buku itu, dia harus menutup matanya, merilekskan keenam inderanya, dan mulai merasakan energi antara langit dan bumi. Setelah 20 atau 30 kali mencoba, akhirnya dia seperti datang ke dunia lain dan berbagai energi muncul dalam penglihatannya. Ada oksigen yang dia hirup, karbon dioksida yang dikeluarkan, karbon monoksida yang menggelepar, energi dingin, energi panas, energi es, berbagai energi beracun, dan lain-lain. Sekilas, ada ratusan jenis. Buku itu berkata bahwa energi yang bisa diserap termasuk energi dari roh, energi dari iblis, energi dari makhluk hidup, dan lain-lain. Tapi, Ivan sadar kalau energi dari makhluk hidup hanya dapat ditemukan di tempat-tempat di mana ada orang, sedangkan energi dari iblis dan energi dari roh ada di dekatnya. Mereka sangat lemah. Energi dari roh itu lemah, sedangkan energi dari iblis berwarna hitam. Tentu saja, energi dari makhluk hidup tidak bisa diserap karena dihasilkan oleh manusia yang hidup. Menyerapnya sama dengan membunuh orang. Mana yang harus dipilih, energi dari iblis atau energi dari roh? Ivan mendapat jawaban setelah sedikit meditasi. Hanya anak-anak yang akan membuat pilihan, tapi orang dewasa pasti menginginkan itu semua. Dia langsung mencoba melakukan metode kultivasi primordial, menyerap energi dari iblis dan energi dari roh ke dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, tubuhnya seperti ditekan dan dibaptis. Ada ledakan rasa sakit yang mengerikan, tetapi dia selalu melawannya. Setelah rasa sakit itu berakhir, rasanya seperti merasakan manis setelah pahit.
Kemudian, dia sadar kalau hari sudah subuh. Selain itu, ada beberapa benda menyerupai tongkat yang saling terjalin dengan warna hitam, putih, dan kuning di tubuhnya. Setelah kultivasi 1 malam, dia memasuki kultivasi tubuh dari penangkapan roh, memaksa keluar kotoran di tubuhnya. Ivan merasa tubuhnya jadi lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, energi dari roh dan energi dari iblis terlalu sedikit. Ivan menggelengkan kepalanya, berdiri, dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kemudian, dia membuat sarapan. Saat Ellen bangun, dia menyuapinya dan membantunya mengganti obatnya. Setelah semuanya selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Tepat pukul 9, ponsel Ivan berdering. Itu guru yang mengabari kalau dia telah menunggu Ivan di gerbang komunitas. Ketika Ivan keluar dari komunitas, dia melihat sebuah mobil mewah hitam terparkir di gerbang, dan ada guru di kursi penumpang. Saat melihat Ivan, guru bergegas turun dan membukakan pintu untuknya. "Tuan Reed, silakan." Oke. Ini pertama kalinya Ivan diperlakukan seperti ini. Si sopir menyalakan mobil dan mengantar mereka sampai ke area villa hutan. Namun, alih-alih tetap melewati pinggiran terluar dari area villa, mereka malah mengikuti jalan dan pergi ke gunung. Berbeda dengan villa pada di bawahnya, gunung itu kelihatannya jadi wilayah pribadi dengan penjaga khusus dan sedikit villa saja di sekitarnya. "Tuan Camp, sebenarnya siapa temanmu?" Ivan penasaran. Villa keluarga Leval hanya bisa ditemukan di kaki gunung, di mana lokasinya tidak terlalu bagus. Tetapi, daerah itu masih bernilai sekitar 16,8 miliar hingga 22,4 miliar rupiah untuk satu set, belum lagi villa di puncak gunung. Ivan sama sekali tidak bisa menebak nilainya. Guru berkata, "Kamu pasti mengenalnya kalau saya beritahu. Beliau adalah ketua grup Raspen, Lord Scott." Lord Scott? Ivan sedikit kaget. Tentu saja, dia tahu siapa Lord Scott. Kota Sisbey bukanlah tempat yang besar. Lagi pula, distrik baru berkembang di mana mereka berada bahkan lebih kecil. Meskipun distrik ini kecil, ada beberapa orang penting. Lord adalah salah satunya. Grup Raspen adalah salah satu pengembang real estate terbaik di distrik ini dan asetnya berada dalam 15 teratas di kota Sisbey. Beberapa hari yang lalu, Ivan melihat di berita bahwa grup Raspen telah memenangkan sebidang tanah lagi. Kekayaan bersih grup pasti bernilai setidaknya 280 triliun rupiah. Ivan tidak menyangka kalau Lord Scott adalah pasiennya. Dia jelas pohon uang yang besar. Ivan membayangkan kalau dia bisa menyembuhkan penyakitnya, seberapa banyak Lord harus membayarnya. "Sial, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini." Tetapi penyakit Lord pasti sangat parah. Kalau tidak, orang dengan status seperti itu tidak akan mengizinkan orang yang kurang dikenalnya untuk mengobati mereka. Sementara Ivan memikirkan itu, mobil-mobil itu sudah sampai di sebuah villa yang ukurannya 4 atau 5 kali lebih besar dari villa Leval. Ivan dan guru turun. Sudah ada seorang wanita yang menunggu mereka di depan pintu. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun, berambut keriting, mengenakan kacamata berbingkai emas dan gaun ketat, yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Auranya seperti seorang wanita kantoran. Ketika dia melihat guru, dia yang mengenakan sepatu hak tinggi menyapanya dengan hangat. "Tuan Camp, saya senang Anda datang. Silakan masuk." "Ingrid, Anda adalah direktur grup Raspen. Saya merasa tidak enak jika Anda menyambut saya." Guru tersenyum dan memperkenalkan wanita itu sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ingrid adalah direktur grup Raspen. Ivan menatapnya selama beberapa saat. Dia mendengar kabar kalau direktur grup Raspen berusia kurang dari 30 tahun dan merupakan senior elit yang aneh. Dia lulus dari Universitas Harvard di Kerajaan Phoenix. Dia tidak hanya berbakat tetapi juga seorang wanita cantik yang bisa dibandingkan dengan para selebritas. Sekarang, Ivan bertemu dengannya secara langsung. Dia benar-benar sesuai reputasinya. Saat Ivan sedang menatapnya, Ingrid juga sedang menoleh ke belakang. Ingrid mengernyit saat melihat Ivan memasuki villa bersama guru. "Permisi, Tuan Camp. Anda harus tahu aturan di sini. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk." Bab 22, harusnya kamu malu. Perkataan Ingrid membuat guru tertegun untuk beberapa saat. Dia takut Ivan akan marah, jadi dia buru-buru menjelaskan. "Tuan Reed adalah dokter yang kubawa untuk Cloud kali ini. Dia bukan orang yang tidak berkepentingan. Ingrid, jangan kasar." Guru mungkin tidak sekaya Lard. Tetapi dalam hal posisi di distrik baru berkembang, guru tidak jauh lebih rendah dari Lard. Dalam beberapa hal, guru sedikit lebih unggul. Lagi pula, semua orang mengidap penyakit, jadi dokter sangat diperlukan di saat-saat seperti ini. Guru juga seorang dokter terkenal. Dia mengenal cukup banyak pejabat dan bangsawan di distrik baru berkembang yang merupakan teman-temannya. "Tuan Reed?" Ingrid tertegun sejenak. Ivan masih sangat muda, tetapi guru memanggilnya Tuan Reed. Apakah dia benar-benar orang hebat?
Meskipun bingung, Ingrid mencoba tenang dan tersenyum. Maafkan saya, Tuan Reed. Aku memang ceroboh. Silakan masuk. Ingrid memimpin jalan di depan. Kakinya jenjang. Dia mengenakan sepatu hak tinggi 10 cm, yang mengetuk lantai, lagi dan lagi, dengan suara yang tajam. Kalau dilihat dari belakang, tubuhnya sempurna dan sangat seksi. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan Ellen. Sebelum jadi cacat, Ellen adalah tipe wanita oriental, seperti peri yang hidup di surga. Ingrid pun memiliki kesamaan dengan Ellen. Villa ini dipenuhi dengan gaya klasik, dengan halaman dan pavilion yang berdiri tegak. Pohon-pohon pinus hijau berjajar di sepanjang jalan, sebuah sungai bergemerasik dan mengalir, dan beberapa ikan emas sedang berenang. Pemandangan ini membuat mereka seolah-olah datang ke rumah bangsawan, bukan kediaman orang lain, di mana matahari terik menutupi lapisan cahaya keemasan yang sangat indah. Saat melewati jembatan lengkung marmer di sungai, mereka bisa melihat tampilan asli villa utama, dengan lebih dari 12 pengawal berbaju hitam berdiri di kedua sisi villa utama. Ketika mereka memasuki gerbang villa, ada suasana antik karena semua dekorasinya penuh dengan suasana artistik kuno. Lard sedang duduk di kursi di aula villa. Dia baru berusia akhir 40-an dan mengenakan pakaian bergaya kasual dengan merek terkenal yang dirancang secara khusus. Jam tangan Rolex di pergelangan tangannya menyilaukan mata, dan dia tampak seperti orang sukses. Selain dia, ada beberapa orang di aula, salah satunya adalah kenalan lama Ivan, Finn. Kenapa dia ada di sini? Orang tua aneh ini. Ketika Ivan magang, dia sering diganggu. Dia sudah terbiasa meladeni Finn saat itu. Terkadang Finn bahkan menyuruh Ivan ke rumahnya untuk membantunya mengepel lantai dan mencuci pakaian, dan permintaannya adalah pakaian itu harus dicuci dengan tangan. Selain Finn, ada seorang pria tua. Ivan tidak mengenalnya. Sisanya ada 6 pengawal di sekitarnya. Guru. Guru baru saja masuk. Lard berdiri menyambut. Tetapi ketika dia berdiri, dia terbatuk-batuk dengan parah. Wajahnya juga pucat dan tubuhnya sedikit sempoyongan. Lard, jangan berdiri. Duduk saja dengan tenang, kata guru buru-buru. Oke, ya, tubuhku lebih lemah dari yang kamu tahu. Lard tampak mencela diri sendiri. Guru. Saat ini, Finn benar-benar berdiri dan menyapa guru. Guru? Bibir Ivan sedikit terangkat. Apakah guru adalah gurunya Finn? Menarik sekali. Kalau begitu, Ivan bisa menjadi guru besarnya Finn. Pada saat yang sama, dia melihat Ivan di belakang guru, dan dia terkejut. Kenapa kamu di sini? Kenapa saya tidak boleh berada di sini? Ivan balik bertanya. Tuan Reed Davin, apakah kalian saling mengenal? Guru bertanya. Tentu saja, haha, dia adalah dokter magang yang saya pecat. Tuan, mengapa Anda membawanya ke sini? Kata-kata Finn penuh dengan penghinaan. Diam kamu. Guru menyela dengan geram. Guru menatap Finn dengan tajam dan berseru. Aku mengundang Tuan Reed ke sini untuk menyembuhkan Lard kali ini. Jangan bicara omong kosong! Dia? Finn mencibir. Tuan, apakah Anda membuat kesalahan? Guru menelepon Finn kemarin dan memberitahunya kalau ada dokter hebat yang akan mengunjungi Lard dan mungkin bisa menyembuhkan penyakit anehnya. Guru membiarkan Ivan datang, belajar, dan mengamati. Namun, Finn tidak menyangka kalau orang ini adalah Ivan. Ini saya. Kenapa? Anda kaget, ya? Ivan mencibir, Anda tidak pantas mengamati keterampilan medis saya. Tuan Camp, usirlah pria bodoh ini keluar supaya dia sadar. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan menyembuhkan penyakit ini. Kamu panggil saya apa? Finn langsung marah besar. Memangnya kamu siapa? Kamu kira kamu bisa memerintah saya? Sambil duduk di sebelah Lard, pria tua itu mencibir. Sika, bahkan ikan kecil bisa jadi dokter hebat. Dia seumuran dengan guru. Dia adalah dokter pribadi Lard, namanya Caleb. Guru, meskipun Anda adalah teman Tuan Scott, saya harus mengatakan sesuatu tentang hal ini. Apakah Anda buta? Bocah ini tidak dewasa. Bagaimana dia bisa jadi dokter hebat? Hari ini, Tuan Lard berkunjung ke sini secara khusus untuk menunggu kalian, tapi Anda malah mengundang si bodoh ini. Ivan bukannya tidak sopan. Dia melawan. Ya, saya memang tidak dewasa, tapi lebih baik daripada Anda yang mengencingi obatnya. Caleb tampak pucat dan termangu. Bagaimana anak ini tahu? Ivan, beraninya kamu sekasar itu? Pergi dari hadapan saya, sekarang. Finn berteriak. Memangnya Anda siapa? Anda tidak bisa memerintah saya. Tuan Scott belum mengatakan apa-apa, bahkan guru tidak berani menyuruhku keluar. Ivan mengumpat. Harusnya Anda malu. Finn ingin melawan, tetapi Ingrid menyelanya. Cukup. Tuan Scott masih di sini. Bagaimana bisa kamu berbuat yang tak pantas? Finn sadar kalau tindakannya salah.
Dia berhenti dan duduk. Saya bukan musuh yang mudah dikalahkan, dasar bodoh. Ivan memperlihatkan jari tengahnya pada Finn. Tenanglah, nak. Guru, apakah dia benar-benar dokter hebat yang Anda undang? Laud yang sedari tadi diam, akhirnya menyela. Jelas ada kekesalan di matanya. Bocah ini mengumpat di depannya begitu dia datang dan membuatnya kesal. Benar. Dia masih muda, tapi dia sangat pandai dalam pengobatan. Terkadang, kita hampir tidak bisa menilai orang dari usianya saja. Sambil berkata begitu, guru melirik Caleb dan ucapannya ditujukan padanya. Benar. Laud mengangguk pelan, tapi masih ragu dengan Ivan. Seperti yang Caleb katakan, Ivan masih terlalu muda. Namun, demi guru, dia bertanya. Nak, di mana kamu belajar keterampilan medismu? Sudah berapa lama kamu jadi dokter? Bab 23, keluar. Laud tampak sangat pucat karena penyakit yang dideritanya. Namun, martabatnya tetap ditakuti orang. Sikapnya mengesankan layaknya orang yang memiliki kedudukan tinggi. Anda tidak perlu tahu sudah berapa tahun saya jadi dokter. Namun, Anda harus tahu kalau Anda akan mati kalau tidak memeriksakan diri ke dokter. Ivan tidak menunjukkan rasa takut dan berbicara dengan tenang. Dia tahu bahwa Laud tidak mempercayainya, jadi dia bertanya dengan tegas, dada Anda sesak di siang hari dan sakit di malam hari. Anda bahkan muntah jika Anda terlalu banyak berbicara. Anda merasa mual setiap saat dan sekarang tidak bisa makan, minum, atau bahkan tidur. Namun, Anda tidak bisa menemukan penyebabnya saat Anda menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Bukankah begitu? Saya menduga kalau gejala-gejala ini umum dialami oleh keluarga Anda. Beberapa dari mereka bahkan lebih parah dari Anda, yaitu mereka telah kehilangan kesadarannya. Apa? Tiba-tiba, Laud berdiri dari tempat duduk saat dia mendengar apa yang dikatakan Ivan dan terus menatap pria itu. Kalau pengawal di belakangnya tidak menahannya, dia pasti sudah jatuh. Anak muda, berhentilah mengatakan omong kosong. Caleb berdiri dan berseru. Keluarga Tuan Scott sedang bepergian ke luar negeri. Mereka cukup sehat. Beraninya kamu mengatakan itu? Usir bocah ini dari sini. Tahu rasa kamu. Berani-beraninya kamu mengutuk Tuan Scott? Finn mencibir. Tuan Kam, sepertinya Anda melakukan kesalahan. Tuan Reed, apakah Anda membuat kesalahan? Guru berbisik. Semua orang mengira Ivan salah. Laud tidak menderita penyakit menular, atau Caleb. Dokter pribadinya tidak akan bisa duduk di sini dengan sehat. Selain itu, keluarga Scott bepergian ke luar negeri dan tidak mungkin sakit. Saat Laud berdiri, para pengawal di sekitarnya segera mengepung Ivan. Ingrid sangat khawatir sehingga dia mengernyit. Untuk meredakan ketegangan, guru melangkah maju. Laud, jangan marah padanya. Tuan Reed memang berbakat, tapi dia mungkin membuat kesalahan. Tuan Reed, kemarilah dan minta maaf kepada Tuan Scott. Minta maaf padanya? Tapi kenapa? Jawab Ivan dengan tenang. Saya. Laud melenguh. Karena mendadak berdiri, dia butuh waktu cukup lama untuk kembali sadar. Dia menolak ditopang anak buahnya, lalu berjalan ke arah Ivan. Laud menatap Ivan beberapa detik dan menangis terseduh-seduh. Master Reed, tolong saya. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk pada Ivan. Laud telah mengalami naik turun, tetapi pada saat ini, matanya berkaca-kaca. Master Reed, tolong selamatkan saya dan keluarga saya. Perkataan Laud membungkam seisi aula villa. Guru, Finn, Caleb, dan pengawalnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua telah mengenal Laud selama bertahun-tahun. Bahkan kalau grupnya berada di ujung kehancuran, dia tidak akan meneteskan air mata, apalagi tunduk kepada orang lain seperti ini. Ditambah lagi, dia membungkuk pada seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun. Tuan Reed, apakah yang dikatakan Ivan benar? Para dokter yang hadir terkejut dan bingung. Laud terus membungkuk dengan bercucuran air mata. Tubuhnya bergetar karena gembira seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Ingrid adalah orang pertama yang kembali sadar. Dia mendekati Laud untuk menopangnya. Namun, belum sempat dia mendekat, Laud berteriak. Jangan mendekat. Ingrid langsung berhenti. Kenapa Laud bersikap seperti ini? Perkataan Ivan memang benar. Ivan sedikit tahu kondisi Laud dari yang diceritakan guru padanya. Namun, bagaimana dia bisa tahu kalau semua anggota keluarga Laud juga memiliki gejala yang sama? Dia bahkan tahu kalau ada seseorang yang lebih parah dari Laud dan hampir sekarat. Itu benar-benar rahasia. Bahkan sedekat Ingrid dan Caleb, dokter eksklusif Laud, tidak tahu itu. Memang, keluarga Laud sedang pergi ke luar negeri. Tapi, sejujurnya, itu bukan tur. Mereka pergi ke luar negeri untuk mencari kesempatan bertahan hidup. Lagi pula, mereka ingin menyembunyikan rahasia mereka dari seseorang yang mungkin berbahaya bagi mereka. Istri Lairdlah yang sebenarnya sekarat. Saat ini,
Dia koma di unit perawatan intensif di rumah sakit kerajaan Phoenix. Dia tetap bertahan hidup dengan berbagai alat-alat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Meski begitu, dokter memvonis kalau dia tidak akan hidup lama. Selain itu, Ibu Lard juga memiliki gejala yang mirip dengan istrinya. 3 anak, 2 menantu perempuan, dan 2 cucu laki-lakinya juga menderita penyakit ringan. Lard tidak memberitahu siapapun di sini, kecuali para dokter di luar negeri. Itu harus menjadi rahasia. Ivan, pria yang bertemu Lard untuk pertama kalinya, menceritakan rahasianya dengan tegas. Lard sangat terkejut. Pemuda itu bisa melihat apa yang terjadi pada seorang pria dengan melihat penampilannya saja. Karena itu, dia pasti dokter yang handal. Lard menangis karena telah menemukan harapan untuk bertahan hidup. Saat berusia 16 tahun, Lard datang ke kota Sisbe sendirian. Dia telah bekerja selama hampir 40 tahun untuk mendapatkan apa yang dimilikinya sekarang. Sekarang hidupnya bahagia, tetapi takdir ingin membunuh semua keluarganya dengan penyakit yang mengerikan. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan Lard sekarang. Master Reed, tolong saya, tolong. Saya minta maaf atas apa yang telah saya katakan dan lakukan. Tolong selamatkan saya dan keluarga saya. Lard hendak berlutut karena Ivan tidak memberi tanggapan. Dengan tergesa-gesa, Ivan mengangkatnya dan berkata, "Sudah menjadi tugas dokter untuk menyelamatkan nyawa dan mengobati luka. Saya bisa membantu Anda, tapi dengan satu syarat. Master Reed, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan kalau Anda bisa menyelamatkan keluarga saya." Lard terengah-engah sambil terus terbatuk. Ivan menoleh ke Finn dan memerintahkan, "Suruh dia keluar!" "Ivan, kamu hanya pecundang. Beraninya kamu menyuruhku keluar?" Finn sedikit bingung dan menjadi marah karena malu. "Tuan Lard, jangan percaya padanya. Dulu, dia karyawan saya. Dia bahkan membantu saya mencuci pakaian dalam saya. Selama magang, dia benar-benar berperilaku seperti budak. Bagaimana dia bisa menjadi dokter yang sangat terampil? Bahkan kalau dia benar, itu hanya tebakan yang beruntung. Tuan Lard." Lard mengernyit dan menatap Finn dengan tajam. Finn takut dengan tatapannya. Suaranya menjadi semakin pelan sampai akhirnya dia diam. Finn merasa tertekan hingga dia tidak bisa bernapas. "Master Reed hanya ingin kamu keluar, tapi saya pikir dia terlalu baik. Hukuman ini masih tidak cukup." Lard berteriak dengan galak. "Pengawal, serah dia keluar, patahkan kakinya, tampar mulut kotornya, dan rontokkan semua giginya." "Baik, Tuan." Setelah Lard memberi perintah, 2 pengawal datang dan mengendalikan Finn. Keringat dingin mengalir dari dahinya. Dia meronta mati-matian dan memohon belas kasihan. Namun, kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan para pengawal yang dipilih oleh Lard dengan cermat. Dengan tidak berdaya, Finn menoleh pada guru dengan tatapan memohon. "Guru, tolong saya. Mulai sekarang, kamu bukan muridku lagi. Aku tidak ada hubungannya denganmu." Guru mengernyit dan memperjelas hubungan di antara mereka. Sebenarnya, guru sudah bersikap baik padanya, tapi dia malah menyuruh Ivan untuk mencuci pakaian dalamnya. Betapa penuh kebencian si Finn ini. Orang yang begitu mengerikan tidak pantas menjadi murid guru. Bab 24, pukulan langsung. Finn ingin menjelaskan, tetapi seorang penjaga melepas kaus kakinya dan menyumpal mulutnya. Sesaat kemudian, 6 penjaga mengepung Finn dan salah satu dari mereka mengangkat tongkat besi. Kemudian, tongkat itu jatuh. Finn melolong dengan bercucuran air mata dan tubuhnya berkedut. Sebelum dia sadar, pukulan lain mengenai kakinya. Kemudian, salah satu penjaga melepas kaus kaki bau dari mulut Finn. Setelah itu, teriakannya menggema di seluruh villa. Namun, hukuman itu belum selesai. 2 pukulan lagi mendarah di wajahnya hingga beberapa giginya copot. Sekarang, mulut Finn merah dan bengkak dan ia berkedut kesakitan. Kemudian, dia diseret keluar oleh seorang penjaga dan darah di lantai segera dibersihkan. Seluruh proses pembersihan dengan efisiensi tinggi memakan waktu kurang dari 10 menit. Ivan duduk dengan perasaan campur aduk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu dalam 18 tahun terakhir. "Apakah Anda tidak takut mendapat masalah?" Ivan menatap Lard. "Masalah?" Lard tertawa terbahak-bahak. "Dia jatuh dan giginya copot. Itu bukan urusanku. Apa ada yang melihat aku memukulnya? Namun, aku menunjukkan belas kasihan padanya karena aku tidak menuntutnya meski dia telah merusak lantaiku. Kenapa dia ingin membuat masalah?" Tidak ada yang berbicara di aula. Jelas saja, mereka sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Untuk orang penting seperti Lard, ini hanya kejadian biasa, tidak ada yang mengejutkan. "Aku harus memberitahunya kalau aku tidak terlalu berpengalaman," batin Ivan. Dia selalu mengira kalau kebahagiaan orang kaya hanyalah kepuasan materi. Sekarang dia tahu kalau itu jauh di luar bayangannya. Ivan menghela napas dalam hati. Dia tahu kalau Lard seolah-olah sedang menghukum Finn. Namun,
Kenyataannya Lard sedang mengintimidasi Ivan dengan kekuasaan dan anak buahnya. Awalnya, Lard yang meminta bantuan, tetapi dia mengancam Ivan dengan cara ini untuk membuat Ivan jadi dokter yang menyelamatkan keluarganya. Menerapkan taktik keras dan lembut pada saat yang sama adalah cara khas orang penting, bukan? Orang biasa mungkin berkompromi saat menghadapi orang-orang yang berkuasa, tetapi tidak dengan Ivan. Tuan Karier, penjaga Anda mengesankan. Mereka terampil dan profesional, uji Ivan dengan tenang. Haha, itu sudah pasti. Lard berkata. Saya yang memilih mereka dengan cermat. Mereka pun sudah membantu saya menghindari bahaya yang fatal beberapa kali. Gaji tahunan minimum mereka adalah 2,8 miliar rupiah, terutama yang ini. Lard menatap pria yang berada paling dekat dengannya. Dia baru saja merontokkan gigi Finn dengan 2 pukulan. Namanya Austin Chavo, yang gaji tahunannya 16,8 miliar rupiah. Dulu, dia seorang petinju profesional dan kelas berat, dengan berat 80 kg. Dia bisa memukul 500 kg dengan 1 pukulan, hampir sama dengan membunuh seekor sapi. Sisanya tidak sebagus Austin, tapi mereka juga luar biasa dalam tinju. Dia bisa membunuh sapi dengan 1 pukulan? Tanya Ivan heran. Ivan melirik Austin. Dia memang terlihat sangat kuat. Dia mengenakan pakaian hitam ketat dan tingginya sekitar 190 cm. Dia sepertinya berbakat dan kelihatan seperti master tinju. Tuan Austin memang sekuat itu. Guru juga memuji. Aku melihat sapi mati dengan mataku. Tuan Lard, saya selalu mengagumi seni bela diri. Sebelum saya menerapkan perawatan, saya ingin berlatih tinju dengan 6 penjaga Anda. Apakah boleh? Ivan menatap Lard dengan senyum penuh arti. Lard tertegun sejenak. Dia pasti mengerti maksud Ivan. Ini adalah serangan balasan atas ancamannya barusan. Master Reed, saya rasa itu bukan ide yang bagus. Penjaga saya tidak dapat mengontrol kekuatan dengan baik. Bagaimana kalau mereka menyakitimu? Lard berkata perlahan. Ivan adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya, jadi dia tidak boleh sampai terluka. Lard memberinya pukulan langsung untuk membuatnya takut. Bagaimanapun, Ivan adalah seorang pemuda dan paksaan adalah cara terbaik. Kalau Lard tahu bahwa Ivan mengerti niatnya dan muak dengan itu, dia tidak akan pernah melakukan itu. Bagaimana jika aku memaksa? Ivan berkata dengan tegas. Baiklah, Lard menoleh ke guru. Guru mengerti maksud Lard dan dia bergegas maju untuk menengahi perselisihan itu. Tuan Reed, lupakan saja. Kita pandai dalam keterampilan medis, tetapi tidak tahu seni bela diri atau tinju. Apalagi, kita sama sekali tidak tahu cara berkelahi. Bagaimana kalau? Guru, jelas saja Anda tidak tahu, tapi aku tahu, kata Ivan acuh tak acuh. Dia meraih secangkir teh buatan Ingrid dan menyesapnya. Selain itu, aku tidak bisa mengobati siapapun ketika aku merasa jijik. Suasana menjadi sunyi senyap setelah Ivan selesai bicara. Ingrid bahkan bisa melihat kalau Ivan ingin mencari masalah dengan Lard. Kalau tidak, dia tidak mungkin mengatakannya secara terang-terangan. Dia hampir mengatai Lard dan mencaci makinya. Baiklah, karena Master Reed ingin mencobanya, maka cobalah. Lard sedikit menghela nafas dan menoleh ke pengawalnya yang paling lemah. Nate, kemari dan berkelahilah dengan Master Reed. Lakukan dengan lembut saja. Ingat, ini hanya untuk bersenang-senang dan jangan terlalu serius. Kalau kamu menyakitinya, kamu tahu apa yang akan aku lakukan, oke? Jangan khawatir, Tuan Lard. Pengawal bernama Nate menjawab. Aku akan berhati-hati. Kalau begitu, silakan, Lard memberi aba-aba. Dia begitu menyesal atas perbuatannya. Seharusnya dia tidak bicara omong kosong untuk mengganggu Master Reed. Master Reed, silakan serang saya, kata Nate dengan lembut sambil mendatangi Ivan. Serang, Ivan duduk di sofa dan menjawab. Cepat. Ya? Nate mengernyit karena bingung. Tapi, Master Reed, bagaimana saya harus menyerang? Tidak penting aku ada di mana. Serang saja, Ivan tetap memberi isyarat yang sama. Dia berkata dengan tenang sekaligus sombong. Semua orang di aula mengernyit. Mereka mengeluh tentang pemuda sombong itu. Sikapnya itu akan menyakitinya suatu saat nanti. Sungguh pria yang berlebihan. Gumam Caleb, tidak sabar untuk melihat pertunjukannya. Kalau begitu, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Nate tidak jengkel dengan pemuda itu. Ivan bukan orang pertama yang berpura-pura menjadi pahlawan, tetapi mereka semua dikalahkan oleh tinjunya. Tanpa membuang waktu, Nate melayangkan pukulan ke arah Ivan dengan cepat dan keras. Tanpa diduga, Ivan mencekal tinjunya dengan tangannya yang terangkat. Kemudian, Ivan bertanya dengan tenang. Ada apa denganmu? Kamu belum makan? Tunjukkan kemampuanmu. Apa? Meskipun Nate tidak memukul Ivan sekuat tenaga, dia terkejut saat Ivan menghentikan tinjunya. Nate sadar kalau Ivan bisa berkelahi. Tetap saja, itu semacam penghinaan baginya. Tuan Reed, hati-hati!
Setelah berkata begitu, Nate mengayunkan pukulan lagi. Bagbuk. Bersamaan dengan pukulannya, ada suara yang terdengar. Kali ini, Nate tidak menahan kekuatannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Nate! Lard berteriak marah untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat. Dengan khawatir, Lard melihat Ivan melawan balik. Bagbuk! Pukulan mereka saling beradu. Wajah Nate menjadi pucat, lengannya mati rasa, dan kakinya sempoyongan. Dia mundur puluhan langkah sebelum menenangkan diri. Namun, Ivan sama stabilnya dengan dirinya. Dia tampak tenang dan salah satu tangannya mengangkat secangkir teh. Saya kalah. Nate tidak menunjukkan kebencian untuk mengakuinya. Dia hanya tampak kesal setelah perkelahian itu. Bab 25. Bab 25, berbalik melawan. Jelas, sulit bagi Nate untuk menerimanya. Tidak peduli seberapa frustasinya Nate, itu adalah kenyataan. Nate tahu Ivan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Ada perbedaan yang hampir tak kentara di pukulan mereka. Sederhananya, kekuatan Nate akan sangat melemah jika dia menyamakannya dengan Ivan. Ini mengejutkan semua orang. Walaupun Nate adalah pengawal yang terburuk dari 6 pengawal, tetap tidak mengubah fakta bahwa dia salah satu penjaga terbaik pilihan Lard. Sulit dipercaya, dia baru saja dikalahkan. Aku ingin permainannya lebih menarik. Bagaimana kalau kalian berenam bertarung sekaligus melawanku? Ivan meletakkan cangkirnya sambil menyarankan. Lard memberi Ivan pukulan langsung, jadi Ivan melawan. Itu perkelahian yang seimbang. Bukan ini satu-satunya tujuan Ivan. Dia butuh orang untuk menguji berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengalahkan orang-orang ini. Master Reed, yang benar saja kamu ingin bertarung dengan kami berenam, aku khawatir. Kamu ini terlalu sombong, kata Austen acuh tak acuh. Kekuatan Nate tidak bisa mewakili kekuatan kita. Bahkan, dia yang paling lemah. Apa kamu masih bersikeras ingin bertarung dengan kami berenam? Siapa takut? Tetap tenang, Ivan dengan nada datar berkata. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Aku akan bahagia melihat kegagalanku. Wah, sombong sekali. Austen sedikit tidak senang. Dia belum pernah bertemu bocah ingusan yang berani berkata begitu di depan mereka. Mereka kejam dan bengis. Master Reed, aku sangat mengagumi keberanianmu. Tanpa perintah Lard, Austen memberi sinyal dengan matanya. Segera 5 pria lainnya melangkah maju. Nate mengingatkan Austen. Austen, Master Reed benar-benar tahu cara bertarung, kita tak boleh meremehkannya. Hah? Austen mencibir, tidak menganggap Nate serius, dan malah bertanya pada Lard. Tuan Scott, kami diajak berkelahi. Jangan khawatir. Aku tahu kapan harus berhenti. Tuan Reed tidak akan terluka. Ya ampun. Lard menghela napas. Terserahlah, tapi ingat, jangan sampai melukai Tuan Reed. Mendengar Lard, keenam pria itu berdiri berjajar, terlihat mengintimidasi. Melihat Ivan yang masih duduk, Austen berkata, Master Reed, ayo bangkit. Aku tidak yakin kamu bisa mengatasi kami berenam sambil duduk di kursi. Atau jangan-jangan kamu takut dan menyesal. Ternyata, Austen sedang mengejek Ivan. Ya, kamu benar, jawab Ivan tenang. Aku bisa bertarung dengan kalian di kursi. Master Reed, kamu ini terlalu percaya diri. Tapi kalau kamu memaksa, jangan marah karena aku bisa sangat kasar. Austen mengerutkan kening, sangat kecewa. Dia memerintahkan 5 orang lainnya untuk menyerang Ivan secara bersamaan. Sama seperti saat menghadapi Finn, keenam pria itu mendorong Ivan. Dikepung oleh 6 orang seperti itu layaknya mengurung seseorang dalam kandang. Lengan mereka dengan serentak bertumbuk pada tubuh Ivan, mencoba menarik dirinya ke atas. Tapi Ivan sama sekali tidak bergeming. Ivan seperti batu besar yang tertancap di kursi. Mereka tidak bisa mengangkatnya. Hah, mana mungkin? Austen kaget bukan main. Hanya ini yang kalian punya? Ivan sengaja mengejek mereka, agar kesal sehingga mereka mengerahkan seluruh kekuatan. Kalian tidak pantas dapat uang itu. Serang. Austen marah, berbisik kepada yang lain. Mereka mengepalkan tangan, berusaha melepas cengkeraman Ivan. Sekarang mereka mulai serius bertarung. Mereka semua adalah ahli tinju. Kekuatan mereka bisa sangat menakutkan saat serius. Wush, wush, tinju-tinju menyerbu secepat angin. Otot-otot Austen sangat kentara di sekujur tubuhnya. Bahkan meski mengenakan pakaian, sangat mudah untuk menemukan garis-garis otot di dadanya. Lengan lelaki itu menyembul layaknya sepasang sayap yang terbentang, menunjukkan kekuatan yang mengerikan dari petinju kelas 80 kg. Jika Austen meninju orang biasa dengan seluruh kekuatannya, mungkin dia akan seketika membunuh mereka. Jelas, Ivan tahu, Austen belum akan bertarung dengan seluruh kekuatannya karena peringatan bosnya. Namun, yang lain tampaknya sudah siap melancarkan serangan habis-habisan.
Akhirnya Ivan mulai tertarik. Jarang-jarang Ivan bisa menghadapi 6 orang yang tinjunya seperti karung pasir. Dia mendorong, lalu mengapit semua tinju mereka di bawah ketiaknya. Tinju kuat mereka seperti mendarat di sepotong kapas. Tak disangka, mereka meleset dari target. Sebelum sempat bereaksi, Ivan menarik mereka ke depan. Keenam pria itu kehilangan keseimbangan dan jatuh tunggang langgang. Lalu, Ivan mengangkat tangannya yang lain dengan cepat, menyatukan jari-jarinya sebelum menyapu leher keenam orang itu. Dalam sekejap, mereka kehilangan semua kekuatan. Tubuh mereka kebas seketika dan detik berikutnya mereka jatuh ke tanah. Semua orang tampak ketakutan, terutama Austen. Ada perasaan yang membuncah di dalam. Gerakan Ivan melemahkan otot-ototnya dan membuat mereka tidak dapat bangkit. Dia tidak pernah menyaksikan atau mendengar metode seperti itu. Oh wah, sayang sekali, ini butuh 10 menit. Ivan sedikit tidak puas. Dia tidak mencapai target yang direncanakannya. Seharusnya dia bisa lebih cepat. Keluhan Ivan seolah-olah menampar wajah Austen. Apa-apaan? Ivan mengalahkan mereka berenam dalam 10 detik. Dan lelaki ini belum puas, masih saja mengeluh. Austen sangat murka dan malu. Guru sudah berdiri, dengan mata terbuka lebar. Ivan, dia baru saja mengenai titik akupuntur mereka. Dia sebetulnya menanamkan keterampilan medis ke dalam seni bela diri. Metode ini benar-benar menyegarkan pemahamannya tentang keterampilan medis. Ekspresi Lard saat ini membeku. Dia kaget bukan kepalang. Aura pemimpinnya menyusup dan menghilang. 6 pengawal yang selalu dibanggakan, semuanya dikalahkan. Lard melirik sosok muda itu dan merasakan hawa dingin menjalari wajahnya. Sekarang dia seolah-olah mati rasa. Dia telah hidup berkeliaran selama bertahun-tahun dan tahu dengan jelas betapa menakutkannya seseorang dengan keterampilan medis yang tiada tara disertai dengan seni bela diri. Singkatnya, Ivan adalah mesin pembunuh manusia. Sialnya, Lard mencoba mengancam pria mengerikan seperti Ivan. Keputusan yang bodoh. Dengan penuh antisipasi, Lard langsung berdiri dan meminta maaf. Tuan Reed, Anda benar-benar orang yang banyak ilmu. Saya minta maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Maafkan saya, Tuan. Tolong maafkan saya. Lard untuk pertama kalinya membungkuk, seolah-olah melihat harapan hidup, dan kali ini bukan karena rasa kagum. Dan dia harus meminta maaf. Jika Ivan menolak mengobati Lard, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya pergi. Kini, benak Lard diserbu kecurigaan, jangan-jangan Ivan berasal dari klan besar atau tentara yang kuat. Dia datang ke kota Sisbey hanya untuk mencari pengalaman hidup. Kalau tidak, mana mungkin orang sekompeten dirinya datang ke sini? Lard mengubah panggilan Ivan dari Tuan Reed menjadi Master Reed. Yang pertama hanya mengakui keterampilan medisnya, tetapi Master Reed adalah sebutan kehormatan untuk seseorang di kelas mereka. Tentu saja, Lard merasa harus menunjukkan rasa hormat pada Ivan. Baik guru maupun Caleb ketakutan dan tercengang. Guru tidak tahu kalau Ivan tahu lebih banyak hal di luar keterampilan medis. Dia juga seorang master bela diri yang mahir. Sedangkan Caleb, dia sangat panik karena sudah menghina Ivan. Jantungnya berdebar. Mau tak mau dia bangkit dan membungkuk bersama Lard. Master Reed, saya minta maaf atas apa yang saya katakan kepada Anda. Saya mohon maafkan saya. Master Reed, Anda adalah pemenangnya. Anda pemenangnya. Austen dan yang lain bangkit dan mengaku kalah. Saat ini hanya Ivanlah yang duduk di dalam villa. Bab 26, Menang Telak. Ingrid memakai kacamata berbingkai emas. Matanya yang indah berbinar, memberikan pandangan memikat tersendiri. Dia berusia 25 tahun. Hampir semua wanita seusianya telah menikah. Namun, karena Ingrid begitu hebat, semua pria di matanya tidak ada yang luar biasa. Bahkan bosnya sendiri, salah satu tokoh besar di sektor bisnis kota Sisbey, Lard Scott, hampir sama sekali tak terpikirkan olehnya. Namun, hari ini kekaguman Ingrid pada Ivan membuatnya gelisah tanpa alasan. Dia sudah sering kali bertemu dengan pria brilian, muda, dan tampan. Tapi tak ada yang bisa dibandingkan dengan Ivan, yang bisa membuat Lard memberi hormat 2 kali dalam 1 jam. Ingrid menjabat sebagai presiden direktur grup Raspen sejak usianya masih begitu muda dan telah menjadi asisten penting bagi Lard. Tentu saja, dia adalah wanita dengan kemampuan hebat, kecuali untuk beberapa hal khusus tertentu. Dia sudah tahu soal pertandingan rahasia antara Ivan dan Lard. Hasilnya pun sudah diputuskan. Ivan adalah pemenangnya. Itu adalah meraih kemenangan telak. Saat ini, Ivan, layaknya seorang raja di tempat itu, duduk nyaman di sofa, tanpa raut kepuasan atau kebanggaan, seolah-olah semua hal yang terjadi sudah diterkanya. Dia senantiasa tenang dan penuh kontrol. Tanpa sengaja, Ingrid mendapati cincin di jari kelingking tangan kanannya. Dia diam-diam kaget. Silakan duduk, semuanya. Ivan mengangkat secangkir kopi dan menyesapnya. Dia melewatkan tesnya hanya dengan beberapa kata sederhana saja. Setelah semua orang duduk,
Dia berdiri dan berjalan mendekati Lard, berkata, "Lard, penyakitmu bukanlah penyakit biasa. Lepas bajumu." Oke. Lard tidak merasa risih saat mendengar cara Ivan memanggilnya. Sebaliknya, Lard malah berpikir sudah sepantasnya Ivan berlaku begitu. Karena tahu Ivan akan mengobati penyakitnya, Lard bergegas melepas baju dan memperlihatkan tubuh kurusnya di depan semua orang. Baik guru maupun Caleb menghela napas. Lard dalam 2 tahun sudah kehilangan banyak berat badan. Kini tubuh kurusnya membuat dia seolah-olah orang lain. Padahal dia baru 55 tahun. Kenyataannya, Lard hanya terpaut 14 tahun lebih muda dari guru. Sayang sekali dia memiliki kesehatan yang lebih buruk. Ivan tidak mengeluarkan jarum peraknya saat melihat tubuh Lard. Dia hanya menekan dada lelaki itu. "Apa ini sakit?" "Ya," jawab Lard sambil mengangguk. "Oh ya, cuma anak muda sepertiku saja yang tidak akan merasakan sakitnya." Lard tidak tahu harus ngomong apa. Ivan lalu meletakkan telapak tangannya ke tengah dada Lard, mempertahankan postur tubuhnya selama beberapa saat. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Baru setelah sekitar 10 menit, dia melepaskan tangannya dan berkata, "Baiklah, kamu bisa mengenakan pakaianmu." Meski sudah menemui berbagai situasi dalam hidupnya, Lard masih bingung mendengar instruksi semacam ini. Dia bertanya pada Ivan, "Apa cuma begitu saja?" Guru melirik Ivan dengan ekspresi yang sama. "Master Reed, kami sangat menghormati Tuan Scott. Sebaiknya Anda, kalau saja Caleb tidak melihat bagaimana Ivan melakukan keterampilan medisnya, operasi Ivan pasti sudah diejeknya. Untung saja dia berhasil menelan keraguannya lalu berkata, 'Lebih baik berhati-hati. Habiskan kopi ini.' Ivan menuangkan secangkir kopi dan memberikan ke Lard. Lard entah kenapa malu karena sakitnya yang parah, membuatnya tidak bisa makan atau minum apapun. Akhir-akhir ini, dia hanya bergantung pada infus. Bahkan, sulit baginya hanya untuk meneguk air putih, apalagi secangkir kopi seperti ini. Dia akan langsung memuntahkan semua yang diminumnya. Mengingat rasa sakitnya muntah dan bagaimana kondisi kesehatannya, Lard jadi tidak ingin meminum kopi ini. Namun, ketika melihat ekspresi positif Ivan, Lard memberanikan diri mengambil cangkir itu dan menyesapnya hati-hati. Dalam sekejap terlihat dari mata Lard bahwa beberapa perubahan telah terjadi dengan cepat. Penolakan dan kebingungan yang dia tunjukkan di awal berubah menjadi kejutan dan kegembiraan. Dia bergidik. Lard berhasil meminum secangkir kopi ini. Dia benar-benar berhasil. Sebelumnya, setiap kali minum kopi, sesuatu yang ditelan Lard tidak pernah sampai ke dalam perutnya. Dia akan muntah secara spontan. Rasanya sama seperti habis makan yang terlalu berlebihan atau orang yang bermasalah dengan perutnya. Tapi kali ini, kopi itu meluncur dengan lancar dari tenggorokan dan tiba di perutnya. Sekarang, Lard bisa merasakan dengan jelas perutnya tidak lagi terhalang, seolah-olah pipa yang tersumbat mulai bekerja kembali setelah dibersihkan. Dia bahkan bisa mendengar suara gemeresik itu. Rasanya enak, sangat enak. Lard meminum 2 cangkir lagi satu persatu seperti orang yang tidak pernah tahu rasa kopi yang enak sebelumnya, dan itu membuat semua orang yang berdiri di samping tercengang, termasuk guru, Caleb, Ingrid, serta para pengawal Austen. Lard bisa minum sesuatu sekarang? Semua orang yang tahu betapa Lard telah mengalami kesulitan meminum apapun selama sakitnya, menjadi tercengang. Sekarang malah dia meneguk bercangkir-cangkir kopi. Baru setelah beberapa saat, Lard menyadari apa yang dia lakukan. Dia sengaja berhenti minum lalu berkata sambil berdiri dengan raut kegembiraan. "Akhirnya aku bisa makan! Aku bisa makan sesuatu sekarang! Master Reed, Anda benar-benar luar biasa." Terima kasih sudah menolong saya. Saya akan menyerahkan hidup saya pada Anda mulai sekarang. Kapanpun Anda membutuhkan saya, jangan ragu untuk memberitahu saya. Saya siap melayani kapan saja," kata Lard. Tidak disangka, Ivan bisa menyembuhkan penyakit Lard kurang dari 10 menit. Sudah lama sekali dia tidak bisa makan sesuatu yang dia mau. Lard terus berkata sambil menangis. "Saya ingin meminta Anda untuk membantu keluarga saya." "Jangan terlalu bersemangat. Aku hanya menekan penyakitnya sementara. Ini bukan penyakit biasa. Meskipun tidak sulit untuk memberantas penyakitmu, aku tidak punya cukup waktu untuk melakukan itu hari ini," Ivan memperingatkan. Padahal untuk orang lain, ini adalah penyakit yang sulit ditangani, tapi untuk Ivan, ini adalah hal yang sepele. Karena Lard tidak sakit sama sekali. Dia seperti tersihir. Lebih tepatnya, ini tidak semisterius seperti terkena sihir. Ada energi jahat di dalam tubuh Lard, membungkus hatinya dan menyebar ke seluruh organ. Lard memiliki gejala sakit karena energi jahat yang mengganggu seluruh tubuhnya. Ivan menguasai metode kultivasi primordial dan dapat merasakan berbagai zat yang ada antara langit dan bumi. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat tanda-tanda yang ada pada Lard. Untuk menyembuhkan penyakitnya,
Hal pertama yang harus dilakukan adalah memotong sumber energi jahat. Tapi sumbernya tidak terkubur dalam tubuh Lard karena Ivan bisa melihat energi jahat itu melayang di atas kepala Lard. Menurut teori Feng Shui, pasti ada beberapa masalah dalam keluarga Lard. Ivan menyimpulkan bahwa beberapa kerabat atau teman Lard juga memiliki masalah. Tapi Ivan tidak mengatakannya. Dia tidak yakin apakah mereka percaya atau tidak. Bahkan meski Lard percaya, guru dan Caleb tidak akan setuju. Kebanyakan dari mereka hanya percaya ilmu pengetahuan dan pengobatan modern. Padahal, energi jahat juga dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan. Mereka persis sama dengan virus, oksigen, karbon dioksida, dan zat lainnya. Satu-satunya perbedaan yaitu energi jahat tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Namun, biologi, fisika, kimia, dan disiplin ilmu lainnya pernah mengalami hal yang sama sekitar 1 atau 200 tahun yang lalu. Pada saat itu, ilmu itu juga dianggap sebagai sesuatu yang suci dan tidak dapat dijelaskan seperti Tuhan. Ivan tadi hanya melakukan beberapa teknik misterius untuk menarik energi jahat keluar dari tubuh Lard. Kemudian energi jahat itu dipindahkan ke tubuhnya sendiri sebelum disucikannya. Namun kenyataannya, kejahatan yang melayang di atas kepala Lard masih ada dan terus mengalir. Itu membuktikan bahwa metode yang digunakan Ivan hanya bisa menyembuhkan gejalanya saja tetapi tidak membasmi akar penyebabnya. Ini bukan rumahmu, kan? Kamu hanya bisa disembuhkan di rumah, ucap Ivan. Sejauh ini, tidak ada yang salah di villa ini karena semua yang ada di sini cukup baru. Sepertinya, ini hanya tempat yang hanya ditinggali sesekali saja oleh Lard. Ivan melanjutkan. Temui aku lagi hanya setelah kamu bawa pulang keluargamu yang ada di luar negeri. Master Reed, saya belum tahu alamat Anda, tanya Lard tergesa-gesa. Komunitas Maple, jawab Ivan. Komunitas Maple? Lard bergumam dengan alis berkerut. Proyek komunitas Maple dikembangkan oleh grupnya. Sekarang daerah itu penuh dengan desa-desa perkotaan dan permukiman kumuh. Lard bertanya-tanya mengapa Master Reed tinggal di sana, tetapi dia berkata, bukan ide yang baik untuk tinggal di tempat seperti itu, Master Reed. Ingrid, bawa kunci villa ini ke Tuan Reed. Oke, tunggu sebentar, silakan. Ingrid mengeluarkan satu set kunci dari tasnya lalu diberikan kepada Ivan. Master Reed, saya akan memberikan villa ini kepada Anda sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita, kata Lard tulus. Silakan ambil. Jika Anda menolaknya saat ini, saya akan berlutut sampai Anda mau menerimanya. Bab 27, aku harus mengambilnya. Berlutut dan memohon padaku? Apa yang orang tua ini pikirkan? Haruskah aku menolaknya? Tapi bodoh jika aku tidak mengambilnya. Benar-benar villa yang luar biasa. Batin Ivan. Terima kasih. Kunci itu diambil Ivan dengan lembut. Villa di kaki gunung saja bisa bernilai hingga 14 miliar rupiah atau lebih. Yang ini setidaknya bisa bernilai lebih dari itu. Ivan masih sedikit bersemangat, walaupun tidak menunjukkan emosinya. Dengan lembut ia mengambil kunci dan terlihat sangat tenang. Caleb sangat cemburu. Dia sudah menjadi dokter pribadi Lard selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak pernah memiliki hal semewah ini. Beberapa villa puncak bukit bisa bernilai lebih dari 84 miliar rupiah. Lard awalnya mendiaminya sendiri, tetapi sekarang dia menghadiahkannya kepada Ivan tanpa berpikir dua kali. Caleb tidak mengerti apa yang terjadi. Master Reed, saya datang terburu-buru hari ini dan tidak membawa dokumen apapun. Nanti saya akan pastikan untuk mengirimkan dokumennya langsung ke Anda. Anda bisa langsung menandatanganinya begitu sampai, melihat Ivan sudah setuju. Lard pun akhirnya lega. Dia takut Ivan akan menolak. Saat Ivan menerimanya, ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah di antara mereka. Selain itu, Ivan akan membantunya menyembuhkan penyakitnya. Dan jika Ivan tidak mengambil villa itu, berarti Ivan masih belum melupakan masalah ancaman tempo hari. Tidak bijaksana menyinggung orang yang begitu muda dan mahir. Apalagi, Lard mengandalkan Ivan untuk menyelamatkan hidupnya. Dibandingkan dengan hidupnya dan hidup seluruh keluarganya, villa bukanlah apa-apa. Lard tidak peduli. Ini sudah malam. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku harus pergi sekarang. Ngomong-ngomong, kamu bisa makan dan minum seperti biasanya sekarang. Tapi ingat jangan terlalu banyak tonik, Ivan harus pulang untuk memasak dan mengganti baju untuk Ellen. Tanpa buang-buang waktu, Ivan berpamitan dan pergi. Master Reed, tunggu. Lard berkata. Austen, gunakan mobilku dan antar Tuan Reed pulang. Baik, Pak. Austen kaget dan menatap heran Ivan, karena selama ini tidak pernah ada yang duduk di mobil Lard, bahkan putranya sendiri. Bisa dibayangkan betapa Lard menghargai Ivan. Tunggu sebentar, Tuan. Akan kusiapkan mobil untuk Anda. Austen dengan hormat berkata kepada Ivan. Sementara Austen pergi mengambil mobil, Lard dan Ivan saling bertukar nomor telepon. Sesaat setelah melihat Rolls-Royce-nya menghilang dari pandangan, Lard menoleh dan berkata pada Ingrid. Hentikan semua agendaku hari ini.
ada hal penting yang harus aku lakukan. Tuan Carrier, tapi akan ada bos yang datang untuk memeriksa perusahaan hari ini. Lupakan saja, kata Lard. Baiklah. Ingrid mengangguk dan masih bertanya dengan heran. Tuan Carrier, ada urusan yang lebih penting apa? Dengarkan aku. Lard mengangguk. Ayo kita cari restoran dan makan. Guru dan Caleb, maukah kalian ikut? Aku ingin sekali, kata guru. Tuan Carrier, ada hal penting yang harus kuselesaikan sore ini, jadi aku mau tidak mau harus menolak undanganmu, kata Caleb. Dia mengalami banyak hal, jadi dia ingin segera pulang dan merenunginya. Mau makan? Ingrid bertanya-tanya mengapa itu penting. Tuan Carrier hanya ingin makan? Ingrid tidak bisa membayangkan akan betapa borosnya makan bersama dengan orang yang belum makan apa-apa selama 2 bulan. Setelah menderita penyakit parah ini, Lard akhirnya mengerti seberapapun kaya dirinya. Tapi kalau tidak bisa makan itu tidak ada gunanya. Dan dia hampir menganggap Ivan sebagai seorang penyelamat. Dalam perjalanan ke villa, sebuah BMW masuk. Ada seorang pria dan seorang wanita di dalam mobil yaitu Kane dan Patty. Mereka datang mengunjungi keluarga Leval hari ini. Istri Travis yang bernama Valerie adalah saudara perempuan dari ayah Kane, yang juga bibi Kane. Ini kesialan bagi keluarga Leval. Wajah Ellen cacat. Aku kaget saat melihat foto-fotonya, kata Kane sambil menyetir. Kali ini, mereka minta bantuan keluargaku lewat tante. Mereka ingin pinjam 84 miliar rupiah. Ketika kita sampai di sana, jangan bicara omong kosong, mengerti? Ayahku bilang kita bisa meminjamkan mereka paling banyak 14 miliar rupiah, dengan syarat kita akan mendapatkan pengembalian lebih dari nominalnya. Jangan khawatir, Kane. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Patty memiliki riasan tebal agar terlihat seperti wanita kaya. Aku dengar Ellen menikah dengan pria miskin? Ya, aku juga pernah mendengarnya. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Berani sekali lelaki itu menikah dengan Ellen yang berwajah cacat begitu. Aku saja merasa kebas saat melihat wajahnya. Entah laki-laki mana yang akan menikahinya. Dan aku bahkan pernah mengejar Ellen sebelumnya, tapi dia tidak pernah menghiraukanku sekalipun. Haha, Kane tertawa. Tiba-tiba, matanya menyusut sebelum menginjak rem. Dia memarkir mobil di samping. Patty, yang duduk di kursi penumpang depan, kepalanya terantuk keras. Kane, kenapa berhenti mendadak? Mengosongkan jalan untuk mobil yang akan lewat, Kane menatap lurus pada mobil yang menuruni gunung di depannya. Mobil itu adalah mobil Rolls-Royce berwarna campuran ungu perak, dengan garis kurva halus dan panjangnya hampir 6 meter. Sekilas, mobil itu menempati hampir 2/3 jalan. Pria kaya raya berdiri di depan menunjukkan keanggunannya yang tak tertandingi. Plat nomor A12345 memperlihatkan latar belakang pemilik mobil yang luar biasa. Patty jatuh cinta pada pandangan pertama, begitu melihat mobil itu. Namun, dia dengan tidak puas berkata, Kane, kenapa kamu memberikan jalan untuk mobil itu? Kenapa dia tidak melakukan hal yang sama padamu? Kamu tidak tahu, kata Kane. Mobilku tidak ada harganya dibandingkan itu. Mobil itu adalah edisi terbatas Rolls-Royce yang bernilai miliaran rupiah. Ayahku saja bahkan tidak akan mampu memiliki mobil itu. Kamu tidak perhatikan plat nomornya? Ini adalah mobil Lard, bos pengembang real estate. Aku tidak mau berurusan dengan orang seperti dia. Sementara Kane berbicara, dia sekali lagi memindahkan mobil ke samping. Saat Rolls-Royce lewat perlahan, dia juga mengalihkan pandangannya dan tidak berani melihat langsung karena takut menyinggung bos seperti itu. Sebaliknya, Patty sama sekali tidak takut pada bosnya. Dia menatap Rolls-Royce dan bahkan sudah bersiap melemparkan dirinya ke bos besar. Jika bos sebesar itu bisa menyukainya, dia akan langsung menendang Kane. Rolls-Royce semakin dekat. Harapan Patty untuk bertemu orang besar juga menjadi lebih kuat. Sesaat kemudian, dia melihat pria di kursi pengemudi, tetapi tidak terlalu diperhatikannya. Dia tahu bahwa mereka yang memiliki mobil mewah seperti itu umumnya tidak mengemudi sendiri. Bos yang sebenarnya selalu duduk di barisan belakang. Dia melihat langsung ke jendela di belakang, mengulum senyum yang indah dan menggoda, dan berharap untuk menyaksikan pria di barisan belakang Rolls-Royce. Itu adalah. Saat Patty akan melambai dan berkata halo, senyum di wajahnya seketika menjadi tanpa ekspresi dan seluruh wajahnya tampak membatu. Mata Patty yang berpupil indah menjadi sangat tidak seperti biasanya. Rautnya sangat terkejut, takjub, dan syok. Mulutnya terbuka lebar dan dia menatap lurus ke jendela belakang. Dia berseru saat melihat wajah yang terlihat samar di barisan belakang mobil. Ivan, bab 28, semuanya benar. Patty melihat wajah tampan seseorang melalui keredupan jendela mobilnya yang gelap. Wajah itu begitu dikenalnya sehingga dia tidak dapat menahan dirinya selain berseru. Dia mencoba memastikan rasa penasarannya itu, tetapi Rolls-Royce itu telah melewati BMW-nya. Apa yang kamu katakan? Kane melihatnya dengan bingung.
Kani, aku hanya. Patty menelan ludah dan mulai gelagapan. Aku rasa aku baru saja melihat Ivan. Dia duduk di Rolls Royce itu. Apa? Kane membeku dalam sekejap dan mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata dengan dingin. Ivan? Apa kamu serius? Dia tidak bekerja sekarang. Bagaimana dia bisa membeli mobil itu? Tunggu sebentar, apa kamu masih memikirkannya, Patty? Bagaimana mungkin? Aku tidak punya alasan untuk memikirkan dia. Aku hanya, lupakan saja. Aku mungkin salah lihat, dia berkata. Sebenarnya, Patty tidak yakin tentang hal itu. Dia pikir Ivan hanya seorang pecundang bodoh. Dia tidak akan bisa membeli mobil mewah seperti itu. Terlebih lagi, dia tidak mungkin duduk di kursi belakang. Dia bahkan tidak cukup baik untuk menjadi sopir. Lalu dia segera mencium Kane dan berkata, Kamulah satu-satunya cintaku sekarang, sayang. Ivan hanyalah seorang omong kosong. Kane tersenyum cepat mendengar perkataan itu. Dia berkata, Biarkan aku memberitahumu. Jika pecundang seperti Ivan dapat membawa mobil mewah laut suatu hari nanti, aku akan menyiarkan langsung bahwa aku berkelahi melawan petir. Aku tahu kekuatanmu, sayang. Aku bahkan percaya kamu bisa bertarung melawan petir, sanjung Patty. Kemudian dia melanjutkan. Bukankah kamu bilang kamu akan memberi Ivan pelajaran? Tapi kenapa kamu belum bertindak, sayang? Kamu sudah tahu dia dipecat oleh rumah sakit Rosen. Dan dia akan mendapatkan lebih banyak berita buruk saat ini. Beraninya dia bertarung melawanku. Aku akan menghancurkannya, Kane berkata dengan buas. Baiklah. Kita bicarakan lagi nanti. Kita akan mengunjungi keluarga Leval. Ivan tidak menyadari mobil Kane dan Patty melintas. Dia hanya tertarik dengan mobil yang dia duduki tadi. Menurutnya, Rolls-Royce ini lebih nyaman daripada yang dimiliki oleh guru. Bagaimanapun, dia tidak tahu banyak tentang mobil, dia tidak tahu model apa mobil itu. Ivan juga bertanya-tanya apakah dia harus membeli sebuah mobil. Bagaimanapun, dia memiliki sebuah villa dan memiliki 2,8 miliar rupiah di rekeningnya. Mengingat kekuatan yang dimilikinya, dia bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi di masa depan, tetapi dia tidak memikirkan dulu keinginan itu saat ini. Setelah kembali ke komunitas Maple, dia merawat Ellen dengan baik setiap harinya. Dia melakukan semuanya untuk gadis itu seperti sebelumnya, termasuk memasak makanan, mengganti perban, mengambilkan akupuntur, memberikan pijatan, dan bahkan bercerita serta menceritakan lelucon. Saat Ellen sudah tertidur, dia mulai mempelajari metode kultivasi primordial. Dia selalu berlari di pagi hari dan memperkuat dirinya di tempat-tempat yang memiliki energi dari iblis dan energi dari roh. Suatu hari, Ingrid mengirimkan dia kontrak villa puncak bukit di area villa hutan. Ivan menjadi pemilik villa itu setelah menyerahkan informasinya. Ingrid memberitahu Ivan bahwa Laird telah berhenti bekerja dan mulai berkeliling dunia untuk menikmati makanan. Anggota keluarga Laird akan kembali dari luar negeri. Ingrid akan mengatur pertemuan antara Ivan dengan mereka. Sudah setengah bulan berlalu. Ellen merasa hangat karena Ivan telah merawatnya dengan baik selama 15 hari. Dia berpikir dia telah terbantukan ketika dia dalam suasana hati yang kurang baik. Dia bahkan berpikir semuanya tentunya akan lebih baik lagi jika dia bisa bertemu Ivan lebih awal. Tidak ada yang bisa menjelaskan cinta gadis itu. Meskipun Ivan berasal dari desa, kini dia telah mengambil sebagian hati Ellen. Ellen menghabiskan waktu selama setengah bulan bersama Ivan. Ini mungkin bukan saat yang paling menyenangkan dalam hidupnya, tetapi itu adalah saat yang dia rasakan paling tenang selama 2 tahun ini. Terlebih lagi, itu mengingatkannya pada saat-saat yang menyenangkan bersama kakeknya ketika dia masih kecil. Ellen. Ivan berkata setelah memijat kaki Ellen. Coba bangun dan berjalan-jalan. Berjalan-jalan? Ellen terpaku seketika dan bertanya. Apa aku bisa berjalan? Terus terang, Ellen berpikir Ivan adalah seorang dokter yang handal. Selama hari-hari itu, Ivan membantunya meringankan pembengkakan di kedua kakinya dengan memberikan akupuntur, pijat, dan obat-obatan. Sekarang kakinya tidak sakit lagi, tapi dia tidak percaya dia bisa berjalan sekarang. Bagaimanapun, ini baru setengah bulan sejak kakinya patah. Tentu saja. Kamu bisa merasakan kakimu beberapa hari yang lalu, bukan? Aku percaya kaki kamu hampir kembali mendekati normal, jadi kamu bisa bangun dan mencoba untuk berjalan-jalan. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Ivan mendorong semangatnya dengan lembut. Suaranya yang rendah dan menarik memiliki kekuatan penyembuhan. Malah, kekuatannya itu bisa memberikan orang keberanian. Ivan tidak meyakinkan Ellen. Ellen lalu menggerakkan kakinya turun dari ranjang dengan hati-hati. Ketika kakinya menginjak lantai, dia mencoba berdiri dengan bantuan Ivan. 1 detik kemudian, Ivan melepaskan tangannya. Saat itu juga mata indah Ellen terbelalak. Dia tidak percaya dia bisa berdiri. Terlebih lagi, dia merasa setiap bagian kakinya normal.
Dia tidak merasakan ketidaknyamanan atau rasa sakit. Jantung Ellen berdetak tak karuan, sambil dia mencoba untuk maju selangkah dengan perlahan dan berjalan lebih cepat. Dia merasa yakin bahwa kakinya sudah seluruhnya sembuh. Orang-orang mengatakan bahwa setidaknya diperlukan 100 hari untuk menyembuhkan tulang yang patah. Dia mengalami patah kaki yang parah 15 hari yang lalu, tapi sekarang sudah sembuh total. Itu seperti sebuah keajaiban. Saat Ellen sedang memikirkan itu, Ivan berkata, "Ikuti aku." Setelah itu, Ivan memegang tangannya dan berjalan ke meja rias. Ellen bisa melihat wajahnya ditutupi salep hijau yang berlendir di cermin. Salep itu tampak seperti semacam masker cair. Ivan mengeluarkan handuk dari wastafel untuk membersihkan lendir itu dari wajahnya. Setelah salep itu dibersihkan, bentuk wajah Ellen yang sebenarnya mulai terlihat. Ketika Ellen melihat wajahnya di cermin, dia tercengang. Dia merasa seperti kepalanya dipukul oleh sebuah gada. Saat ini, dia hanya bisa menatap cermin. Apa ada bekas luka atau garis darah di wajahnya? Wajah itu adalah wajah yang sempurna dan halus. Kulitnya halus dan bebas kerut. Orang tidak bisa melihat kekurangan di wajah itu. Singkat kata, wajahnya sudah pulih sepenuhnya. Yang lebih lagi, kulitnya lebih halus dari sebelumnya. Rasanya seperti memiliki wajah baru. Ellen berpikir dia sedang bermimpi. Saat dia menatap wajahnya di cermin, dia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Dadanya naik turun seolah-olah bagian atasnya yang ketat itu akan meledak terbuka. "Ivan, apa aku sedang bermimpi?" Ellen mencubit dirinya dengan keras dan berkata, "Baiklah, aku sedang bermimpi. Aku tidak bisa merasakan sakit. Aku sudah mengetahuinya. Hal-hal baik seperti itu tidak akan terjadi." "Aduh, kamu tidak akan merasakan sakit, sayang. Kamu mencubit tanganku, maka kamu akan merasa kesakitan jika sedang bermimpi." Ivan menelan ludah dengan ekspresi aneh. "Apa?" Kemudian Ellen tersadar bahwa dia baru saja mencubit tangan Ivan. Singkat kata, Ivan memegang tangannya sekarang. Punggung tangan Ivan merah setelah dicubit. Ellen berkata dengan cepat, "Maaf. Maafkan aku." Untungnya, kulitku tahan banting, atau akan terlepas dari tubuhku. Ivan masih lembut seperti biasa. Dia mengetuk kepala Ellen dengan lembut dan menyeringai sambil menatap wajah Ellen di cermin. "Semuanya benar, sayang. Ini bukan mimpi. Apa kamu percaya sekarang?" Bab 29, rendah hati saat membutuhkan bantuan. Ketika merasakan sedikit sakit di keningnya, Ellen terdiam lama. Dia mengalami beberapa mimpi buruk sejak kecelakaan itu. Dia tahu seperti apa penampilannya saat ini. Wajah jeleknya diunggah ke media sosial. Orang-orang membicarakan penderitaannya, dan beberapa dari mereka bahkan menertawai wajahnya. "Namun, Ivan, aku ingin sendiri dulu, aku mohon," Ellen berkata. Matanya yang berair penuh dengan permohonan. "Baiklah." Ivan meninggalkan kamar dan menutup pintunya. Saat Ivan menutup pintu, dia mendengar tangisan di dalam kamar. Penglihatan batinnya segera bekerja. Dia melihat Ellen berdiri di depan cermin sambil terisak, air mata mengalir ke bawah membasahi wajahnya. Memang, dia adalah seorang wanita kuat yang tidak ingin orang lain melihatnya ketika dia sedang menangis. Ivan tersenyum getir dan menarik penglihatan batinnya, lalu duduk di ruang tamu. Saat itulah, dia mendengar ponselnya berdering dan mendapati bibinya yang menelepon. Selama masa magang ini, dia tinggal di rumah Shaw dan Leah. Sudah 10 hari lamanya dia belum kembali lagi ke sana. Dia mengatakan pada mereka bahwa dia berada di rumah sakit saat ini dan terlalu sibuk untuk kembali. "Kamu di mana?" Ketika Ivan mengangkat teleponnya, suara bertanya terdengar, bukan dari Shaw dan Leah, tapi dari putri mereka yang juga merupakan sepupu Ivan, namanya Nancy, berusia 21 tahun dan sedang belajar di Universitas Pertanian Sisbey. "Aku di rumah sakit." "Kenapa?" Ivan bertanya dengan kebingungan. "Berhenti berbohong, Ivan. Kamu dipecat. Bagaimana bisa kamu masih di rumah sakit? Sebaiknya beritahu kami siapa yang kamu sakiti dan mengapa orang tuaku dipecat. Ayahku bahkan diblokir dan ditendang dengan keras tadi malam, dan para penyerang itu mengatakan bahwa kamu tahu alasannya." "Hentikan, Nancy." Suara seorang wanita parubaya terdengar. Ivan tahu itu Leah. "Tidak, aku tidak," kata Ivan dengan kesal. "Ivan, kamu dari keluarga miskin. Sejak kamu datang ke sini, kita telah membantu hidupmu tanpa meminta imbalan. Kenapa kamu membuat masalah? Siapa yang kamu sakiti?" Nancy menangis. Ivan tampaknya tahu apa yang terjadi. Ini pasti perbuatan Kane. Ini pasti dia. Bajingan. Kane tidak hanya merusak pekerjaan Ivan tapi juga menyulitkan Shaw dan Leah. Ivan berpikir dia perlu bicara dengan Kane. "Aku tidak menyinggung siapapun. Itu tidak benar. Aku menemukan pekerjaan yang lebih baik untuk orang tuamu.
perusahaan temanku kekurangan staf, lalu dia berbicara dengan manajernya. Para penyerang itu pasti salah paham. Aku tidak tahu penyerangan itu, Ivan menjelaskannya untuk menghilangkan kekhawatiran Lia. Tenang. Aku akan menelpon temanku nanti, dan dia akan menelpon orang tuamu. Teman? Berhenti bercanda denganku. Kamu baru setahun di sini. Bagaimana kamu bisa punya teman seperti itu? Orang tuaku bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi. Apa kamu bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik? Kamu benar-benar memiliki keberanian besar. Itu benar, percayalah padaku, Nancy. Kamu boleh memarahiku jika aku berbohong padamu. Aku akan menyuruh temanku untuk menghubungi bibi dan paman. Ivan langsung menutup teleponnya. Sudah setahun ini dia tinggal di rumah Lia. Meskipun Lia baik-baik saja padanya, tapi Shaw dan Nancy tidak menyukainya. Orang harus rendah hati saat membutuhkan pertolongan. Memang benar mereka membantu Ivan, terutama Lia yang selalu membantu ibunya. Bisa dikatakan Ivan selalu mengingat kebaikan mereka. Bab 30, sesuatu yang mendesak. Ivan langsung menelpon Lard begitu dia menutup telepon. Dia memberitahu Lard dua anak buahnya sedang mencari pekerjaan. Setelah diskusi singkat, tanpa sedikit pun keraguan Lard berjanji untuk menanganinya. Dan tolong jangan sebut apa-apa soal diriku, Ivan mengingatkan Lard sebelum menutup telepon. Baiklah, aku paham, Tuan Reed. Jangan khawatir, Lard berjanji dengan sungguh-sungguh. Beri aku waktu 1 menit. Belum ada 10 menit, telepon Ivan berdering lagi dan bukan Nancy, tapi Lah yang menelepon. Ivan, maafkan aku, Nancy mengambil ponselku tadi. Tolong jangan dimasukkan hati. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apa temanku sudah bilang padamu soal hal itu? Tanya Ivan. Ya, jawablah dengan suara senang. Dia menawarkan aku gaji 86 juta. Pamanmu juga. Tapi, siapa dia sebenarnya? Kok, sangat murah hati. Dia pernah jadi pasienku. Aku menyelamatkan nyawanya, dan sekarang dia lagi kekurangan orang, kata Ivan dengan raut serius. Oh ya, tolong rahasiakan dari ibuku soal aku yang dipecat dari rumah sakit. Aku sama sekali tidak ingin dia khawatir. Kamu tahu, mereka memecatku agar aku bisa mendapatkan hal yang lebih besar. Mereka memberiku posisi lain. Tenang saja, aku percaya padamu, Ivan. Setelah bertukar cerita tentang beberapa hal lainnya, Ivan langsung menutup teleponnya sambil menghela napas lega. Syukurlah Mei percaya apa yang dia katakan. Kalau tidak, dia tak tahu lagi harus bagaimana menjelaskan tentang permasalahan rumah sakit Rossini. Dan untuk Ellen, Ivan juga belum siap. Persetan dengan Kane. Jangan main-main denganku. Ivan menyalakan sebatang rokok dan meniupkan kepulan asap biru berbentuk cincin, merencanakan sesuatu dalam pikirannya. Ivan mendengar suara batuk di belakangnya. Sebelum dia menyadari, Ellen sudah keluar dari kamar, mengenakan pakaian seadanya namun keanggunan dan kepercayaan dirinya yang dingin telah kembali memancar. Ellen menatap Ivan penuh kasih sayang. Ivan, hari ini peringatan kematian kakek. Aku mau berkunjung ke makamnya. Ivan berkata. Oke, biar ku temani, ya? Ellen belum cukup sehat untuk pergi sendirian, dan Ivan sedikit khawatir. Fort Laval adalah tuan besar Laval yang sudah memulai bisnisnya di usia muda. Setelah puluhan tahun bekerja keras, grup Hybrid akhirnya dibangun. Meski kecil, bisnis grup Hybrid menjangkau berbagai sektor di antaranya adalah sektor utama perusahaan pakaian, yang mencakup seluruh rantai industri mulai dari desain hingga produksi. Selain itu, grup ini juga memiliki hotel bintang 3 dan perusahaan peralatan medis yang dikelola oleh Ellen. Secara keseluruhan, itu semua setidaknya bernilai 5,6 triliun. Sebagai pendiri keluarga Laval, batu peringatan kematian Tuan Ford dijaga dengan baik dan setiap tahun diperingati dengan upacara yang mewah. Semua junior, kerabat dan kolega bisnis akan diundang. Tentu saja upacara mewah itu bukan hanya untuk memperingati kematian Tuan Ford tetapi juga untuk merayakan ulang tahun Nyonya Besar Scarlett. Tuan Ford mengembuskan napas terakhirnya 3 tahun lalu, setelah melewati masa-masa yang sangat berat, tepat pada ulang tahun Nyonya Besar Scarlett yang ke-70 tahun. Namun, pada upacara tersebut, ulang tahun Nyonya Besar Scarlett bahkan hampir tidak ketara, hanya peringatan Tuan Ford yang jelas terlihat. Di sisi lain, upacara ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi keluarga Laval untuk tetap menjalin hubungan sekaligus berbagi pengalaman dengan teman-teman lama Tuan Ford. Sejak kematian Tuan Ford, bisnis utama keluarga Laval mengalami kemunduran fatal. Pesta peringatan digelar dengan belasan meja di halaman. Meski masih sangat pagi, beberapa tamu undangan sudah hadir di dalam acara. Travis, Valerie, Elena, Vali kakak Elena. Mereka duduk dan katanya dia kembali karena seseorang. Memangnya siapa dia sampai bisa membuat Dewa Perang turun tangan? Mana orang-orang? Ya, sudahlah, dia tidak penting juga, sih. Memangnya kamu kenal dia, Patty? Bukan cuma kenal. Semua orang pikir, suami Ellen adalah orang miskin,
tapi tidak ada yang menyangka itu adalah orang yang sama dengan yang Kane pikirkan. Sial. Kebetulan sekali. Aku sedang berpikir caranya menemukan Ivan, tapi dia sekarang datang sendiri secara sukarela. Kane mengambil teleponnya dan menghubungi seseorang. Hei, Cam, bawa beberapa orang ke kediaman keluarga Leval sekarang. Aku menemukan bajingan itu. Ivan sudah tiba di gerbang lalu memarkir sepedanya saat Kane mematikan telepon. Sambil memegang tangan Ellen, Ivan masuk ke halaman rumah. Ketika melihat wajah Ellen, mereka semua menahan ejekan yang hampir mereka ucapkan. Setiap tamu di halaman tercengang dengan mulut menganga melihat kedatangan Ivan dan Ellen. Astaga! Ya ampun! Ah, sial! Ellen menarik perhatian semua orang, mereka memandangnya dengan takjub. Loh, katanya dia sudah cacat dengan kaki patah. Dia tidak tampak seperti orang cacat bagiku. Malahan, dia kelihatan sangat luar biasa dan lebih cantik dari wanita manapun meski tanpa riasan di wajahnya. Dia sangat mencolok seperti berlian di tengah kumpulan unggas. Semua orang yang duduk di aula villa tercengang, termasuk Scarlett yang sangat heran melihat Ellen. Melihat reaksi orang-orang, Ellen merasa cukup puas. Selama ini, dia bahkan tidak pernah keluar rumah namun rumor tentang dirinya yang berubah menjadi itik jelek tersebar kemana-mana. Ellen dibombardir oleh pesan dan panggilan telepon hanya untuk dihina. Sekarang dia puas melihat mata semua orang terpaku padanya. Ellen menatap lelaki di sampingnya. Ini semua berkat Ivan. Sambil menggenggam erat tangan Ellen, Ivan melangkah masuk. Dia sedikit heran melihat Kane dan Patty bersama, kemudian bertanya. Ellen, ada hubungan apa kamu dengan kedua orang ini? Maksudmu Kane? Valerie adalah tante Kane, dan ayah Kane adalah kakak kandung Valerie. Kalau wanita di sampingnya sepertinya pacarnya sih. Ellen menjelaskan dengan lembut. Apa kamu mengenal mereka? Ya, tentu saja. Tunggu sebentar, Ellen. Ada hal mendesak yang harus kulakukan. Ivan melepaskan tangan Ellen dan meraih kursi. Sebelum Kane sadar, dia sudah dihantam dengan kursi. Dengan refleks, Kane mengangkat kedua lengan untuk melindungi kepala, namun itu sudah terlambat. Kini kepalanya pecah dan berdarah lagi.